wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini pembahasan kita cukup panjang. Ini terakhir dari pembahasan nahwu. Insyaallah besok kita masuk dalam pembahasan shorof. Mudah-mudahan dalam 2-3 hari selesai. Baru kemudian kita latihan baca kitab ya. Jadi harap bersabar ya. Dan harus mengulang-ulang pelajaran nahwu. Ilmu kalau tidak diulang-ulang akan lupa. Al ilmu bil murajaah. Namanya ilmu dengan diulang-ulang ya. Kalau para dai, para ustadz aja harus mengulang-ulang ilmunya, apalagi yang baru belajar ya, maka harus diulang-ulang ya. Kalaupun kita sudah paham, kita ulang, maka akan semakin mantap, semakin hafal dan tidak ada ruginya kita mengulang-ulangi ilmu agama. Taib, kita pembahasan terakhir tawabi'. Tawabi' jamak dari tabi'. Tabi' artinya pengikut. Tawabi' artinya pengikut. Dalam hal ini ada 4, ada na'at, sifat, ada atof kata gandeng, ada taukid penekanan, ada badal yaitu pengganti yang diterjemahkan dengan yaitu ya. Kita bahas sekarang yang pertama, ada na'at, atof, taukid, badal. Kenapa disebut dengan pengikut? Hukum asalnya i'rabnya mengikuti isim sebelumnya. Yang pengikut mengikuti yang diikuti. Ya. Misalnya ja'a Muhammadun wa Khalidun. Khalidun mengikuti i'rabnya Muhammad, sama-sama marfu'. I'rabnya mengikuti isim sebelumnya, kemudian harus sama nakirah, ma'rifah, muannats mudzakarnya, jumlah mufrad musanna jamaknya harus sama kecuali nanti pada masalah ataf. Tapi secara umum demikian. Sekarang kita bicara tentang na'at. Na'at atau sifat. Ada na'at, ada man'ut. Na'at artinya sifat, man'ut yang disifati. Ya, yang disifati. Apa fungsi na'at? Untuk menjelaskan sifat dari isim sebelumnya. Untuk menjelaskan sifat dari isim sebelumnya. Ada namanya na'at berupa isim, ada na'at berupa jumlah. Ada 2, 1, 2 ya. Adapun na'at berupa isim terbagi juga menjadi 2, ada hakiki, ada sababi. Hakiki contohnya gini. Yang benar-benar na'at, ja'ar rajulani al-kabirani ya. Saya ingin sampaikan ja'ar rajulani selesai sebenarnya. Telah datang 2 lelaki, ja'ar rajulani. Ja'ar rajulani telah datang laki-laki. Saya ingin memberi sifat tentang 2 lelaki ini, di mana 2 lelaki tersebut adalah 2 orang lelaki yang besar, yang sudah tua. Maka saya bilang ja'ar rajulani al-kabirani. Ini namanya na'at, ini namanya man'ut. Ini namanya man'ut. Sebentar. Ini namanya man'ut. Itu yang disifati. Sehingga perhatikan di sini antara na'at dan man'ut sama semua, sama-sama marfu'. Rajulani marfu', dia musanna, pakai alif. Maka al-kabirani juga marfu'. Ar-rajulani muzakkar, al-kabirani juga muzakkar. Ar-rajulani ma'rifah, ada alif lam. Demikian juga al-kabirani, ada alif lamnya. Contoh lain, ra'aitu imra'atan tawilatan, aku melihat seorang wanita yang tinggi. Ya. Imra'atan nakirah, maka naatnya juga nakirah. Ini man'ut, ini naat. Naatnya ikuti man'ut. Tawilatan, sama-sama mu'annas sama mu'annas. Sama-sama nakirah, sama-sama nakirah. Sama-sama mufrad, sama-sama mufrad. Ra'aitu imra'atan tawilatan. Yang ketiga, marartu bi talibati al-mujtahidati. Perhatikan. Marartu bi talibati, ini man'ut. Man'ut. Man'utnya apa? Man'utnya jamak muannas salim. Jamak muannas salim ma'rifat majrur. Maka naatnya juga sama, al-mujtahidati, sama-sama ma'rifah, sama-sama jamak muannas salim, sama-sama majrur. Sekarang contoh, daraba Muhammadun al-waladaini, Muhammad telah memukul 2 anak. Ini man'ut. Kalau kita mau sifati al-ghoriba, ini 2 anak yang asing, naatnya sama seperti
man'ut, sama-sama musanna, sama-sama ma'rifah, sama-sama mansub, sama-sama mansub. Al-waladaini al-gharibaini. Itu namanya na'at dan man'ut, sama dari sisi nakirah ma'rifahnya, dari sisi mu'annas mudzakarnya, dari sisi mufrad musanna jamaknya, sama semua. Ini mudah insyaallah. Ya. Tidak ada yang susah insyaallah. Perhatikan. Adapun na'at sababi ini agak susah. Na'at sababi ini perlu kejelian sedikit. Perhatikan sini. Ja'a rajulun nakirah, terus apa? Nakirah marfu, ya kan? Mudzakkar. Nakirah marfu mudzakkar. Kemudian saya ingin bilang datang seorang laki-laki yang istrinya solehah. Saya ingin mengatakan ja'a rajulun, datang seorang laki-laki yang istrinya solehah. Yang solehah adalah istrinya, maka saya bilang ja'a rajulun solihatun zaujatuhu. Solihatun zaujatuhu. Saya tidak bilang solihun. Kenapa? Karena yang solehah istrinya. Maka saya bilang solihatun. Tetapi semuanya ngikuti sebelumnya. Marfu'nya sama, nakirahnya sama. Tetapi dia mudzakkar dan muannasnya mengikuti fa'ilnya. Zaujatuh ini fa'il. Fa'il dari solihatun. Di sini solihatun isim fa'il bekerja sebagai fi'il. Isim fa'il berfungsi sebagai fi'il. Seperti saya berkata, ini maknanya sama seperti seakan-akan saya berkata ja'a rajulun saluhat zaujatuhu. Kecil banget ya. Ini seakan-akan saya berkata ja'a rajulun saluhat zaujatuhu, seperti itu. Saluhat zaujatuhu. Tetapi ya, ini kan saluhat ini fi'il. Tetapi saya bisa rubah dalam bentuk seperti ini. Ja'a rajulun salihatun zaujatuhu. Boleh. Nah, sehingga di sini salihatun dia isim fa'il tapi maknanya seperti fi'il salihat, saluhat. Sehingga ja'a rajulun salihatun zaujatuhu. Saya ulangi i'rabnya ja'a fi'il madhi rajulun fa'il, salihatun na'at. Na'at marfu, kemudian zaujatuhu tadi apa? Fa'il dari salihatun. Contoh lagi sebaliknya, ja'at imra'atun salihun zaujuha. Datang seorang wanita, imra'atun salih, na'atnya. Sama-sama nakirah, sama-sama marfu, tetapi imra'ah muannas ini mudzakkar. Kenapa mudzakkar? Karena yang mau saya sifati adalah suaminya. Salihun zaujuha. Ini sama dengan apa? Ja'at imra'atun saluha zaujuha. Sama. Saluha zaujuha. Zaujuha sini fa'il. Dalam Al-Quran ada. Rabbana akhrijna min hadhil qaryati dzalimi ahluha. Ya Rabb kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang, ingat, na'atus artinya yang zalim penduduknya. Saya tidak mengatakan adz-zalimati. Kenapa? Karena zalim ini sifat daripada ahal mudzakkar. Jadi hadhil qaryati dzalimi ahluha. Ini artinya datang seorang laki yang na'at, yang soleh istrinya. Datang seorang wanita yang soleh suaminya. Ya Allah, keluarkan kami dari negeri ini yang zalim penduduknya. Surat An-Nisa ayat 75. Baik, na'at yang kedua berupa jumlah. Kaidah, seluruh jumlah yang datang setelah isim nakirah, maka jumlah tersebut adalah na'at. Perhatikan, seluruh jumlah yang datang setelah isim nakirah, maka jumlah tersebut adalah na'at. Contoh, ja'a rajulun yadhaku. Datang seorang laki-laki yang sedang tertawa. Yadhak fi'il, fi'il mudhari'. Jumlah fi'liyah. Yadhaku jumlah fi'liyah, fi'il mudhari'. Tatkala dia datang setelah isim nakirah, maka dia adalah na'at bagi rajulun. Ja'a rajulun yang sedang tertawa, maka i'rabnya ini adalah na'at fi mahali raf'in. Sifat bagi rajul. Rajulun marfu atau mansub? Marfu. Maka na'atnya harus ikut. Na'atnya juga berarti apa? Marfu. Namun karena ini adalah fi'il, maka kita bilang fi mahali raf'.
Contoh, ra'aitu rajulan yadhaku. Ra'aitu rajulan, aku melihat seorang laki-laki yang sedang tertawa. Ini karena dia fi'il datang setelah jumlah, datang setelah isim nakirah, maka dia na'at. Tetapi dia fi malihi nasbin. Kenapa? Karena rajulan maf'ul bih mansub. Paham? Ra'aitu rajulan yadhaku, yadhaku na'at fi mahalli nasb. Kenapa? Karena dia adalah na'at dari maf'ul bih yang mansub fi mahalli nasb. Contoh sekarang yang jumlahnya jumlah ismiyah. Ra'aitu rajulan abuhu maridun. Ra'aitu rajulan, aku melihat rajulan. Abuhu maridun, ini jumlah ismiyah. Abuhu mubtada, marid khabar. Mubtada khabar ini adalah na'at fi mahali nasbin. Kenapa? Karena jumlah abuhu maridun adalah na'at dari mansub, dari rajulan. Paham, Iwan? Betul, Mesin? Saya ulangi, jumlah ada jumlah fi'liyah, yadhak ada jumlah ismiyah. Kalau ini ra'ait ja'a rajulun yadhak, ingat setiap jumlah yang datang, seluruh jumlah yang datang setelah isim nakirah, maka jumlah tersebutlah na'at. Ja'a rajulun abuhu marid. Sama abuhu marid, tapi di sini fi mahali rafa karena dia adalah na'at dari fa'il. Fa'ilnya marfu'. Baik, selesai. Na'at man'ut. Baik, sekarang kita bahas atof. Atof yang sama hanya i'rabnya saja. Yang sama i'rabnya doang. Nakirah ma'rifah, enggak ada aturan. Musanna mufrad jamak enggak ada aturan. Contoh. Huruf atof ada banyak. Ada wa, ada summa, ada fa, ada am, ada au, ada hatta, ada lakin, ada bal, ada la. Ini hafal ya. Contoh. Ja'a Muhammadun wa Khalidun. Ja'a Muhammadun wa Khalidun. Perhatikan sini. Ini namanya huruf atof. Wow. Dan datang Muhammad. Karena Muhammad dia marfu, maka Khalid juga apa? Marfu. Tapi ini di sini kebetulan sama-sama mudzakkar, sama-sama. Tapi bisa jadi tidak beda jenis. Contoh, ja'a rajulu wa imra'atun. Datang seorang laki-laki dan seorang wanita. Imra'atun marfu. Yang penting sama-sama marfu. Ja'a rajulu sama-sama marfu. Meskipun nakirahnya berbeda enggak ada masalah. Nakirahnya berbeda, mudzakkar muannasnya berbeda, jumlahnya berbeda, enggak ada masalah. Contoh, ra'aitul muslimina wa imra'ataini. Aku melihat kaum muslimin, lihat mudzakkar salim, jama', ma'rifah, di ataf wa imra'ataini. Yang penting sama-sama mansub. Wa imra'ataini nakirah muannas, enggak ada masalah. Yang penting sama-sama i'rabnya. Perhatikan sini. Yang sama hanya i'rabnya. Yang sama hanya i'rabnya. Huruf-huruf atof ini ada waw. Waw artinya dan. Perhatikan contoh. Safara Muhammadun wa Zaidun. Telah bersafar Muhammad dan Zaid. Sama-sama bersafar. Entah Muhammad dulu atau Zaid dulu, enggak urusan. Yang penting kedua-duanya sama-sama bersafar. Saya boleh balik. Safara Zaidun wa Muhammadun. Boleh. Mau saya bilang safara Muhammadun wa Zaidun boleh. Safara Zaidun wa Muhammadun juga boleh. Tapi kalau saya pakai summa, artinya kemudian, berarti dia ada tertib, ada aturan, urutan. Safara Muhammadun summa Zaidun. Zaid lihat marfu sama-sama Muhammad. Safara, telah bersafar Muhammadun. Setelah itu baru Zaid bersafar. Tidak boleh saya balik safara Zaidun. Kalau ternyata Muhammad lebih dahulu bersafar, maka saya harus pakai summa. Safara Muhammadun summa Zaidun. Sama kalau fa, safara Muhammadun fa Zaidun. Setelah bersafar Muhammad, lalu Zaidun. Apa bedanya lalu dengan kemudian? Kalau lalu tidak ada jeda, langsung. Kalau summa ada jeda. Dakhala Muhammadun wa dakhala Muhammadun fa Khalid. Muhammad masuk, langsung Khalid masuk. Tapi kalau saya bilang dakhala Muhammadun summa Khalidun, Muhammad masuk dulu, enggak berapa lama kemudian baru masuk Khalid. Kalau pakai summa. Summa ada jeda. Jadi summa ini ada jeda. Kalau fa tanpa jeda. Kalau am adalah atau antan najihu am akhuka. Apakah kamu yang berhasil, yang lulus ataukah saudaramu? An-najihu marfu, akhuka juga marfu. Am. Gimana ayatnya Abdul Muhsin? Hadzal ladzi apa? Am ana khairun?
Min hadzal bukan am ya. Min hadzal ladzi ya. Huwa mahidun wala yakadu yubin. Taib. Au adalah atau, sama mirip dengan am. Contohnya, syaghil nafsaka bil qiraati wat tafakkuri au tafakkuri. Sibukkanlah dirimu, syaghil nafsaka maf'ul bih bil qiraati dengan membaca, au tafakkuri atau merenungkan. Sama-sama majrur karena ada au mengikuti sebelumnya. Jadi ini semua kata gandeng ya, kata gandeng dalam bahasa Indonesia. Hingga contoh, qadarul muhtafiluna as-sahata. Orang-orang yang melakukan muhtafilun itu orang yang melakukan perayaan. Orang-orang yang melakukan perayaan semua sudah meninggalkan areal. Saha itu pelataran, sudah ditinggalkan semua. Hatta sibyanu, sampai anak-anak juga semua sudah pergi. Hatta sibyanu. Perhatikan al-muhtafiluna di sini marfu, maka sini juga sibyanu marfu. Artinya hingga para orang-orang yang sedang melakukan perayaan sudah meninggalkan areal perayaan sampai anak-anak pun sudah meninggalkan. Kalau lakin artinya tetapi. Lam yusafir Muhammadun lakin Zaidun. Muhammad tidak bersafar tapi yang bersafar siapa? Zaid. Lakin Zaidun. Karena Muhammad marfu, Zaid juga marfu. Bahkan ini idrab, yaitu untuk memperbaiki. Contoh, ma ja'a Zaidun bal Muhammadun, ya. Atau ja'a Zaidun bal Muhammadun. Tidak datang Zaid tetapi yang datang siapa? Bahkan yang datang Muhammad, ya. Tidak pakai ma ya. Ja'a Zaidun bal Muhammadun. Saya bilang datang Zaid, ternyata salah, yang benar siapa? Muhammadun. Contoh, safarul jiranu bal khadimuhum. Tetangga-tetangga telah pergi, telah bersafar, tapi ternyata saya salah ngomong. Maksudnya khadimuhum, maksudnya apa? Pembantu mereka yang bersafar. Bal itu untuk bahkan, tapi untuk memperbaiki yang salah di belakang. Bahkan bukan la ja'a Zaidun la Muhammadun. Datang Zaid bukan Muhammad. Baik, berikutnya atof ada dua, ada atof isim terhadap isim, ini sama. Ini isim terhadap isim, Zaid terhadap Muhammad. Ini semua contoh adalah atful ismi alal ismi. Isim digandeng dengan isim yang lain. Zaid digandeng dengan Muhammad, Zaid digandeng dengan Muhammad, Zaid digandeng dengan Muhammad. Ada atful jumlati alal jumlah. Jumlah digandeng dengan jumlah. Contoh, wa antuqimas salata wa tu'tiyaz zakata. Di sini ada wa, perhatikan. Jumlah pertama antuqima, mansub dia. Kemudian saya gandengkan dengan waw, wa tu'tiya, sama. Bisa saya ulangi, wa antu'tiya juga boleh. Tapi cukup an yang pertama, tidak apa-apa. Antuqimas salata wa tu'tiyaz zakata. Jadi saya gandengkan jumlah fi'liyah dengan jumlah fi'liyah. Sama. Wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum. Kalau kalian beriman dan bertakwa, perhatikan, wa in tu'minu mansub, wa in tu'minu mansub, majzum. Wa in tu'minu majzum. Saya gandengkan wa tattaqu juga majzum. Wa in tu'minu majzum, wa tattaqu juga majzum. Atau marfu dengan marfu, ta'kulu wa tashrabu. Ta'kulu wa tashrabu. Selesai. Baik, berikutnya taukid. Ya, yang para pemirsa yang mungkin berat nanti bisa diulang-ulang. Nonton YouTube, diulang pelan-pelan, dikasih kecepatan ya lambat ya, biar insyaallah ya, bisa dipahami. Nah, bahasa Arab harus diulang-ulang ya. Tapi kalau kita tidak berhasil sekarang, nggak tahu kapan lagi kita bisa berhasil. Kalau kita lockdown tidak bisa belajar bahasa Arab, kapan lagi belajar bahasa Arab ya. Baik. Yang gagal sudah gugur, nanti diulang belakangan. Yang ketiga taukid. Taukid artinya penekanan. Taukid bisa lafzi, bisa maknawi. Lafzi maksudnya diulang lafalnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Uktub, uktub, tulis, tulis. Idhab, idhab. Itu saya menekankan dengan mengulangi lafal yang sama. Ya. Gemuk kau, gemuk kau. Maknawi. Maknawi dengan menggunakan salah satu lafal berikut ini. Ada 5. 1, 2, 3, ada 4. Ada 5. Yang pertama an-nafs. Ja'al amiru nafsuhu. Nafs artinya diri.
Telah datang sang amir, sang gubernur, dirinya. Yang datang bukan anak buahnya, bukan istrinya, bukan supirnya. Nafsuhu, dianya yang datang. Di sini amir dalam kondisi marfu, maka nafsuhu juga marfu. Ja'al amiru nafsuhu. Yang kedua al-ain. Qabaltul, sama dengan nafsu mirip. Qabaltul ra'isa ainahu. Aku bertemu dengan sang kepala, ra'is sang kepala, dirinya langsung. Bukan pengawalnya, bukan bodyguardnya, bukan. Qabaltul ra'isa ainahu. Ainar ra'is, aku bertemu langsung. Itu zat. Ain artinya zat. Ini jiwa, ini artinya zat. Mirip. Kullu, misalnya, hadarat tullabu kulluhum. Ya, penekanan. Telah hadir para mahasiswa seluruhnya, kulluhum. Sama-sama marfu. Kalau mansub misalnya ra'aitu tullaba kullahum, tergantung yang di belakangnya. Marartu bitullabi kullihim, boleh. Marartu bitullabi kullihim. Kemudian yang keempat ajma'. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Ini ada dua taukid. Maka malaikat semuanya sujud kepada Adam, kulluhum seluruhnya, ajma'un juga penekanan. Dua penekanan, benar-benar seluruh malaikat sujud kepada Adam illa iblis, kecuali iblis. Yang terakhir kila sama kilta, hadarat talibani kilahuma. Gampang, kilahuma. Kila sama kilta ini kalau dia mudhaf kepada dhamir, maka dia menjadi seperti isi musanna, seperti musanna. Hadarat talibani kilahuma. Hadarat talibatani kiltahuma. Ra'aitu talibaini kilaihima. Ra'aitu talibataini kiltaihima. Kila kilta, kilai kiltai. Tapi kalau dia nanti saya bikin ini aja dulu biar enggak bingung ya. Ada aturan yang lain tapi nanti bingung. Ini aja sudah bingung apalagi ditambah-tambah. Taib. Yang terakhir badal. Badal juga termasuk tabi. Tabi maksudnya dia mengikuti yang sebelumnya. Perhatikan, badal ada 4. 1, 2, 3, 4. Pertama, badal kul mil kul. Seluruh dari seluruh. Maksudnya benar-benar badal itu mewakili seluruh mubdal anhu. Ini namanya badal, namanya mubdal anhu. Contoh, ja'at talibu Zaidun. Telah datang sang pelajar, yaitu Zaid. Zaid ini mewakili keseluruhan talib. Talib ini ya Zaid itu. Jadi makanya al-kul anil kul, al-kul minal kul. Keseluruhan mewakili keseluruhan. Karena at-talibu marfu, Zaidun juga marfu. Misalnya ra'aitu taliba Zaidan. Zaidan mansub, mewakili talib. Sekarang badal al-ba'at minal kul, sebagian dari keseluruhan. Contoh, ra'aitul qauma nisfahum. Aku melihat seluruh sang kaum tersebut, maksudnya setengahnya. Jadi badal sering diartikan dengan yaitu. Datang sang pelajar yaitu Zaid. Ra'aitul qauma nisfahum. Aku melihat kaum tersebut yaitu setengah mereka. Setengah mereka. Setengah mereka. Atau Anda mengatakan ra'aitu Muhammadan ya. Wajhahu. Wajahnya saja saya lihat misalnya. Jadi badalnya itu bagian daripada mubdal anhu, tidak keseluruhan. Yang ketiga kandungan, badal istimal kandungan. Misalnya, nafa'ani Muhammadun ilmuhu. Muhammad telah memberi manfaat kepadaku. Apanya? Ilmuhu. Ilmuhu, fulusuhu, duitnya misalnya. Bermanfaat bagiku ilmu. Nasihatuhu. Nafa'ani Muhammadun, nasihatuhu. Nasihat yang beri manfaat kepadaku, ilmunya yang beri manfaat kepadaku, bantuan yang bukan Muhammadnya, tapi istimal yaitu kandungan yang ada pada Muhammad, ilmunya dan yang lainnya. Yang terakhir badal ghalat, salah. Kalau kita artikan akaltu khubzan, lahman. Aku makan roti, maksudnya apa? Daging. Kalau kita artikan bahasa Indonesia, aku makan daging, Indomie misalnya. Salah. Itu namanya, lahman ini badal. Ini badal. Ini mubdal anhu. Baik. Kaedah, badal biasanya datang setelah nama, isim isyarat atau pembagian. Contoh, satu kalimat ini saya jumlah ismiyah. Abdullah ibnu Umar qaimun. Ini mubtada, ini khabar. Abdullah, abdu, mubtada. Allahi mudhaf ilaih. Berarti kan?
Asalnya abdun, diidhafakan sama Allah jadi Abdullah. Ibnu, apa i'rabnya? I'rabnya badal. Abdullah yaitu putranya Umar. Umar mudhaf ilaih, dia dia majrur tapi dia la yansharif. Abdullahi ibnu Umar qaimun. Abdullah yaitu putranya Umar sedang berdiri. Kenapa dia marfu? Karena dia badal dari mubtada. Abdullah ibnu Umar. Jangan baca Abdullah bin Umar, keliru. Abdullah bin Umar. Contoh isim isyarat. Demikian juga badal sering datang setelah isim isyarat. Jadi badal datang setelah nama. Ini setelah nama. Ibnu datang setelah Abdullah. Terkadang badal datang setelah isim isyarat. Misalnya ini. Hadzal waladu jamil. Anak ini ganteng. Hadza mubtada. Al waladu ini bukan naat. Ini adalah badal. Makanya dia juga marfu karena hadza ini mubtada. Hadza al waladu jamilun khabar. Hadzal waladu jamilun. Sama isim isyarat. Dzalikal kitabu la raiba fi. Perhatikan dalam Al-Quran. Dzalika mubtada, al-kitabu badal. Dzalikal kitabu. Jadi isim yang datang setelah isim makrifat, yang datang setelah isim isyarat, biasanya adalah badal. Dzalikal kitabu la raiba fi khabar. La isim la nafilil jins. Raiba isim la fihi khabar la. Ini semua adalah khabar dari dzalika. Yang ketiga pembagian contoh al-kalimatu thalathatu aksamin. Ismun ini badal. Wa fi'lun wa harfun. Yang kedua yang qasimul fi'lu ala thalathatin. Madin ini badal dari salasa. Madin wa mudhari'in wa amrin. Ini ataf. Sudah selesai ya? Ini kerjasama, kali ini kerjasama. Ayo, kerjasama bareng-bareng. Ini tugas, ayo dipikir bareng-bareng. Ya, insya Allah biar kita. Sebenarnya ini memang perlu diingat-ingat, dihafal-hafal, tapi nanti semua akan keluar ilmunya kalau kita sudah mulai baca kitab, akan terulang-ulang. Oh iya, benar. Oh ini, ya begitu. Kalau kita sudah baca misalnya 10 kali, maka akan keluar, oh sudah terbiasa. Maka yang penting kita sudah pernah tahu, nanti tinggal murojaah. Ketika kita hendak membaca kitab gundul, kita diingatkan dengan kaidah-kaidah tersebut. Ya, siapa duluan? Abdul Muhsin. Gampang nih, aja lah. I'rabnya pakai pena biru aja. Bentar. Ini. Atau yang merah, yang merah. Hitam aja, hitam. Kasih anu aja, kasih kode-kode aja ya. Terjemahkan dulu. Terjemahkan dulu, baru kemudian di i'rab. Baca dulu. Apa artinya? Orang ini terbenamnya matahari. Orang ini datang bersamaan terbenamnya matahari. Ya, terus ayah. Ja'a fi'il madhi ya. Itu jumlah fi'il apa jumlah ismiyah? Ya, jumlah fi'il ya, didahului dengan fi'il. Ya, ja'a. Fi'il madhi ya. Tulis madhi. Ya, enggak, tulis madhi aja. Enggak usah ditulis. Enggak usah, orang udah tahu. Sekarang hada. Hadanya apa? Isim isyarah apa kedudukannya? Ja'a itu fa'ilnya mana? Lihat dulu. Salah. Hada ya, hada berarti fa'il, tulis fa'il di atasnya. Fa'il hada. Fi mahalli apa? Dia mabni. Mabni fi mahalli raf'in. Terus ar-rajulu. Lihat ini sini. Iya. Badal. Kenapa dia marfu? Fa'il. Terus baru baknya dia apa? Mansub atau marfu atau majrur? Ya, hapus perbaiki. Ya. Sudah ya.
Coba gantian Iwan. Iwan. Pakai pena merah Iwan. Artikan dulu, baca dulu. Iya, terus. Rajulan apa? Maful apa? Maful fi. Tulis mimba. Koma apa koma? Ilmadi ya. Iya. Terus? Waladuhu? Fa'il ya. Ala sayara. Enggak usah muta'alliq kan enggak perlu. Sudah, terus? Selesai. Loh, koma apa? Apa belum selesai? Kan sudah bila kita bilang seluruh jumlah yang datang setelah nakirah dia naat. Koma waladuhu ala sayara itu naat. Jumlah koma waladu ala sayara naat bagi rajul fi mahali nasbin. Paham gak tidak? Paham ya, tulis di atasnya. Nah, iya semuanya dari koma sampai ke belakang sampai terakhir. Ya. Ya, semuanya itu fi mahali naat fi mahali nasbin. Fi mahali nasbin. Oh, sudah terjemahkan tadi kan? Ra'aitu rajulan yang, aku melihat seorang laki yang. Semua fi'il yang datang setelah jumlah yang datang setelah isim nakirah maka dia naat. Ya, duduk. Ali maju, Li. Ja'ar rajulu. Itu yang apa-apa? Kok yang? Emang nakirah? Ma'rifah berarti bukan yang dong. Kalau yang itu sifat, kalau dia nakirah. Ja'ar rajulun. Jadi kaidah kalau jumlah datang setelah nakirah berarti dia naat, paham? Kalau jumlah datang setelah ma'rifah dia hal. Paham? Jadi itu datang setelah ma'rifah atau setelah nakirah? Jumlah yadhak datang setelah nakirah atau ma'rifah? Ya kalau datang setelah ma'rifah berarti tadi apa? Hal. Ja'ar rajulu. Rajulu apa i'rabnya? Marfu, iya. Apa? Kenapa marfu? Fa'il ya, tulis fa'il. Fa'il. Yadhak tadi apa? Hal berarti fi mahalli. Kok marfu'in? Memang hal ada yang marfu? Mansub ya. Hal semua mansub. Hal semuanya mansub. Hal, tulis hal fi mahalli nasbin. Hal. Halan fi mahalli nasbin. Kecil banget ya. Fi mahalli nasbin. Ya udah. Kemudian summa ataf. Sarafa ataf terus insarafa ataf jumlah berarti. Ataf jumlah. Kemudian lelaki tersebut pergi. Mana failnya? Insarafa. Failnya mana? Itu fi'il madi artinya pergi. Mana failnya? Insarafu. Failnya apa?
Domir mustatir, huwa. Fa'ilnya apa? Huwa di situ. Huwa ya. Tapi ya. Huwa ya. Wal qamara? Enggak. Kalau ataf dia kan al qamaru. Tapi itu al qamara. Kayak nomor 1. Ja'al rajulu wa guru basyamsi. Dan rembulan. Maf'ul apa? Maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah ya. Mansub. Tulis di bawahnya. Maf'ul ma'ah mansub. Yang qamar aja tulis. Yang qamar. Yang lain enggak usah. Maf'ul ma'ah. Nah, kalau artinya coba diulangi artinya. Ja'ar rajulu yadhaku tsumman sarafa wal qamara. Telah datang seorang lelaki dalam kondisi tertawa. Kemudian pergi bersama rembulan ya. Pergi kemana? Ya, Abdul Muhsin. Daraba Muhammadun Khalidan. Apa artinya dulu? Artinya dulu. Ya, sudah. Ya, fi'il madhi Muhammadun. Ya, fa'il. Tulis itu fa'il. Muhammadun fa'il. Fa'il. Khalidan. Khalidan dulu. Khalidan apa? Bukan, iya. Apa dia fungsinya belum ditaukidkan, dia apa fungsinya? Dia kedudukannya apa? Maf'ul bi, tulis maf'ul bi. Maf'ul bi terus nafsuhu apa nafsi apa nafsahu? Dia tabi kemana? Jadi nafsahu ya. Hati-hati itu dia. Perbaiki. Nafsahu berarti taukid kita di bawahnya taukid ya. Ayo terus. Iwan. Lam yahdurit tullabu apa? Apa artinya dulu? Para pelajar. Ya. Kenapa goiru? Boleh goiro tidak? Hah? Kan kalimat itu sempurna atau tidak? Iya, kalau sempurna berarti boleh dua-duanya, Tong. Iya, boleh goiru, boleh goiro. Ya kan? Ya sudah. Terus Khalidin wa Aisyah ya. Goiro Khalidin wa Aisyata ya, karena Aisyata kenapa dia majrur? Karena dia ataf ya, la yansarif. Abdul Muhsin. Kali yang susah kali. Susah itu. Khairul lakum antasumu wa tusaidu, salah itu. Terus kalian saidu annas. Apa artinya dulu? Enggak, lebih baik bagi kalian, bukan sebaik-baik. Dan iya benar, puasa kalian dan menolongnya kalian dan menolong artinya. Menolongnya kalian orang-orang. Iya, terus ya. Nah, jadi coba dulu diharokati terakhir-terakhirnya. Khairun lakum ya, sudah. Terus tusaidu bukan tusaidu. Nanti belajar di sorof nanti. Tusaidu ya. Baik, coba. Annas apa dulu? Annas. Membantu manusia. Kenapa dia mansub? Mansub apa? Kan mansub ada mansubat, ada maf'ul fi, maf'ul bi, maf'ul mutlak, ada maf'ul ma'ah.
Ada hal, ada tamyiz. Annas, annas. Annasa kenapa mansub? Maf'ul bi, maf'ul bi. Menolong manusia maf'ul bi. Heeh, maf'ul bi ya. Taib khairun la, khairun apa? Apa dia? Kenapa dia marfu? Ya, dia khobar muqaddam, khobar. Khobar ya. Khobar ya. Sudah. Terus antasumu ya masdar muawwal, mubtada. Ya kan? Masdar muawwal. Ya. Mubtada dia. Wa tusaidu sama. Wa tusaidu wa-nya ataf, tusaidu ataf kepada tasumu. Sama-sama mansub kan? Mansub ya. Sama. Masdar muawwal juga ya. Ya di ataf aja terus saja ataf. Ataf. Ya udah. Ya, Abdul Husain. Hmm. Tulabu apa? Fa'il, tulis fa'il. Kasih harokat fa'ilu, tulabu, tulabu, bunya dikasih. Udah. Mudarisu apa mudarisu? Konaat. Ataf ya. Artinya apa? Tulis ataf, tulis ataf. Apa artinya? Tidak datang. Bahkan gurunya pun tidak datang. Baik Iwan. Baca dulu Iwan baru artikan. Baca. Rawa. Hmm? Iya. Yang ujung-ujungnya saja. Abdullah Ibnu Abbasin an Abi Hurairah haditha. Iya, Arab Abdullah apa? Fa'il ya. Ibnu badal ya. Badal kul min kul. Terus Abu Hurairah itu apa? Mudhaf ilaih. Hadis apa? Maf'ul bi ya benar. Maf'ul bi. Ali ini paling gampang sudah. Allah saja nggak usah inanya, Allahnya. Innallaha isma'ina ma'asabirin. Hah? Khobar inna fi mahali. Bukan maf'ul ma, khobar inna ma'asabirin. Allah bersama. Khobar inna fi mahali rafa. Dia apa? Jar majrur apa? Bukan jar majrur, apa namanya? Dzaraf. Iya, sibul jumlah, sibul jumlah. Sibul jumlah, dzaraf tulis saja dzaraf fi mahali dzaraf fi mahali ma'a itu verb jar kan? Majar majrur. Sibul tulis sibul jumlah. Sibul jumlah fi mahali raf'in. Enggak, hanya jangan gitu. Sibhu. Hanya terakhir. Baha. Hanya bulat. Sibhu. Terus al jumlah. Al jumlah fi mahali apa? Raf'in. Rafa. Ya. Khabar inna. Khabar inna. Khabar inna. Ya. Terus terakhir. Artikan dulu Abdul Muhsin. Baca dulu, baca dulu. Ya. Hmm.
Ya, warganya ya. Muslimun apa? Isim ketulis, isim kana marfu. Marfu. Apa alamat rafanya? Waw ya. Terus yang muzakkar salim. Yusalluna. Iya, khabar kana benar. Apa? Khabar kana? Apa? Marfu atau mansub? Kok marfu? Khabar kana kok marfu? Ngawur. Khabar kana kok apa? Jumlahnya. Apa? Fi mahalli? Ya, fi tulis fi mahal nasbin. Jumlah fi mahalli nasbin. Jumlah fi'liyah fi mahalli nasbin. Mm-mm. Khabar kana, jumlah fi'liyah, fi'liyah fi mahalli nasbin. Hmm. Terus fi mas sajida apa masajida? Enggak, fi masajidi. Karena dia mudhaf. Iya. Terus kasih harokat masajidi. Al-qaryati. Kenapa qaryati? Qaryati mudhaf ilaih. Terus solihah apa solihu? Kok solih ngawur? Kenapa solihi? Abi naat. Naat ya. Ngikuti Koreanya karena dia solihi. Ahluha apa? Kenapa marfu? Tulis ahluha pakai dhamma. Ahluha. Luha. Ya. Solihi naat tulis. Solihi naat. Naat. Koryati man'ud. Udah. Ya, demikian saja kajian kita pada hari ini. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.